يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu rahasia dahsyatnya doa Nabi Yunus alaihi salam. Insyaallah kita akan belajar bersama tentang doa Nabi Yunus alaihi salam. Ya, doa Nabi Yunus alaihi salam. Yang mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, An Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'watu dhinnun idda'a wa huwa fi badil hud la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaba Allahu lah. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, qala sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Ini dua hadis ini akan saya pakai untuk menjelaskan rahasia dari doa Nabi Yunus alaihi salam. Tapi sebelum kita sama-sama belajar tentang hadis ini, saya mau nanya boleh? Ya, sesuatu yang sederhana saja, pertanyaan seorang hamba kepada hamba yang lain. Kita ini kan sama-sama hamba Allah, betul ya? Sama-sama manusia. Kalau mungkin ada jin yang hadir juga boleh jawab. Tapi mudah-mudahan suaranya nggak terdengar pada kita semua. Pernah nggak suntuk? Pernah, ada yang sering juga ada. Pernah nggak kena satu problem, satu masalah, ya satu problem, satu masalah, kemudian hidup terasa sempit sekali? Pernah, yang di pojok sana teriak sering. Ya, ada yang pernah, ada sering. Nah, itu ciri-ciri manusia yang kehilangan Tuhan. Aduh, kok gitu ya? Itu ciri-ciri manusia yang kehilangan Tuhan, kehilangan Allah. Karena kalau dia punya Allah, suntuk itu wajar, terkena pada seseorang ya, wajar. Tapi orang yang ingat sama Allah, ya akan suntuk. Suntuknya datang, nempel, apapun bentuknya, entah itu penyakit, ya suntuk itu kan bisa karena penyakit. Suami yang nyebelin, pernah nggak bu? Suaminya nyebelin sampai ibu suntuk gitu, pernah nggak? Pernah, sampai pengen cari gantinya, pernah nggak? Ya, suntuk yang luar biasa sampai mungkin setan bisikin cita-cita cari ganti suami yang lain gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Suntuk karena gak punya uang, sementara tagihan banyak dan gaji belum masuk udah habis. Gaji biasanya masuknya di tanggal muda,
Ya, ini kita sudah di tanggal tua, tanggal muda belum datang. Itu kalau tanggal muda datang, gajinya udah habis. Pernah nggak suntuk karena seperti itu? Pernah ya, ada orang yang pernah mengalami semacam itu. Suntuk bisa jadi karena teman. Ada satu teman yang merusak suasana hati kita sehingga kita malas bertemu dengannya, tapi nggak bisa nggak bertemu dengannya karena teman sekantor dan di samping meja. Mejanya berdampingan gitu ya, atau bahkan mejanya berhadapan-hadapan gitu. Pernah nggak mengalami suntuk karena model begitu? Ya mungkin ada yang pernah suntuk sehingga berkepanjangan suntuk ini, ya suntuk ini berkepanjangan, rasa nggak enak hati ini menghimpit jiwanya, pikirannya, sehingga seakan-akan dunia itu sempitnya luar biasa. Anak nggak bisa buat dirinya tersenyum, sholat nggak bisa buat dirinya tersenyum, sehat nggak bisa buat dirinya tersenyum. Bagi yang sakit, ya bagi yang sakit diberi Allah Ta'ala punya iman, ya punya iman, punya saudara, punya teman, punya sahabat, semua itu nggak bisa dilihat, nggak bisa buat dia tersenyum. Suntuknya luar biasa. Pernah nggak seseorang mengalami semacam ini? Banyak kali ya. Nah, pada saat itulah kalau itu berkepanjangan, itu namanya lagi kehilangan Tuhan, kehilangan Allah. Ya, lagi kehilangan Allah. Bagaimana dikatakan lagi kehilangan Allah? Karena Allah sudah mengatakan untuk orang-orang yang beriman, ala bidzikrillah, ketahuilah orang-orang yang beriman itu hanya dengan berzikir kepada Allah, hatinya langsung menjadi tenang. Hatinya langsung jadi tenang. Berarti kalau hatinya nggak bisa tenang, dia lagi nggak connect sama Allah. Rasa percayanya pada Allah kabur. Rasa percayanya pada Allah itu sepertinya hilang. Dia hanya melihat kenyataan di hadapan mata, tapi tidak melihat Tuhan yang Maha Kuasa. Dia hanya melihat kenyataan yang di hadapan mata, tapi nggak bisa melihat Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga lemah, lunglai, lemes, dan lain sebagainya. Itu kemudian munculkan saudara-saudaranya itu nanti. Tekanan darah bisa rendah, tekanan darah bisa tinggi ya. Kemudian timbul gejala penyakit, kalau dituruti naudzubillah min dzalik, ujung-ujungnya stroke. Naudzubillah min dzalik, bisa semacam itu, atau gagal serangan jantung. Ya serangan jantung. Tiba-tiba gulanya bisa naik, kemudian gagal ginjal. Naudzubillah min dzalik, nasallahu al-afiyah. Semua itu karena kehilangan Allah. Kehilangan Allah. Karena itulah saat kita mempelajari kisah Nabi Yunus alaihissalam, ini kalau kita lihat dalam surat Al-Anbiya ayat 87, Allah menyatakan وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan ingatlah kisah Dhunnun. Dhunnun ini julukannya Nabi Yunus alaihissalam. Jadi manusia yang punya hubungan khusus dengan ikan. Ya, Dhunnun ya. Dhunnun, dan ingatlah kisah Dhunnun atau Dhunnun untuk kita bentuk mubtada khobarnya ya. Dhunnun ini julukan Nabi Yunus alaihissalam karena pernah tinggal di perut ikan yang sangat besar. Mungkin kalau bahasa kita ikan paus. Ya, bahasa kita ikan paus, tinggal di sana. Berapa lama tinggal di perut ikan paus? Khilaf ulama, tapi al-masyhur yang terkenal adalah sebanyak 40 hari atau 7 hari. 40 atau 7 hari. Idzahaba mughadiban, ketika ia pergi dalam keadaan marah. Ini khilaf ahli tafsir. Pergi dalam keadaan marah ini karena apa? Ya karena apa? Tapi pendapat yang aman biar kita tidak
tidak beradab buruk ya kepada para nabi dan rasul, yang marah karena umatnya didakwahi sekian tahun tetapi tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pergi. Nah, pergi sebelum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang paling aman walaupun banyak sekali pendapat. Fanada fi dzulumat, kemudian dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, merasa nggak mungkin disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata naik kapal, kemudian kapalnya ada badai tanpa angin. Gimana tuh badai tanpa angin? Nah, dikatakan di tafsir badai tanpa angin, ombak besar tapi nggak ada angin. Maka seisi kapal paham kalau ini urusannya urusan langit. Ya, berarti di zaman dahulu ya, di tengah-tengah kapal yang penuh muatan itu ada seorang yang punya salah kepada yang maha kuasa. Salahnya Nabi bukan dosa ya, bukan dosa, tetapi dari yang al-aula mestinya ada yang lebih utama. Kalau mengambil yang di bawahnya maka itu dianggap salah, ya dianggap salah. Seharusnya bertahan mendakwai kaumnya, bersabar lebih lama, tapi pilih pergi meninggalkan kaumnya, maka dianggap itu salah ya, bukan dosa, karena Nabi tidak berbuat dosa, maksum. Nah, karena seperti itu maka diundi, karena tidak boleh sudzon. Nih orang-orang yang di kapal tuh hebat ya, nggak menuduh jangan-jangan kamu loh orangnya ya, bukan saya, nggak seperti itu, tapi dianggap saja dah semua ini bersalah, semua punya dosa. Salah satu harus dilempar, dibuang, karena kita mendosa semua, salah satu harus dikorbankan nih. Maka diundi ya, diundi. Belum ada undian digital pakai yang di web itu ya, klik muter, belum ada. Masih ditulis namanya atau mungkin pakai kayu-kayu sendiri-sendiri, ini lambang kamu, ini lambang kamu, dikopiok, itu yang keluar itu nanti dilempar. Ternyata yang keluar adalah Nabi Yunus alaihissalam. Diulangi sebanyak tiga kali. Akhirnya dilempar, ditangkap oleh ikan paus. Ya, ditangkap oleh ikan paus. Tidak masuk ke dalam laut, tapi diterima oleh ikan paus. Setelah itu dibawa menyelam ke dasar laut. Yang kedalamannya itu dikatakan dalam tafsir laut yang terdalam di muka bumi. Jadi dasar lautnya itu sama dengan lapisan bumi yang ketujuh. Katanya ahli tafsir semacam itu, Anda tidak usah mencoba untuk menyelidikinya, karena kapal selam tercanggih pun sekarang belum mampu mencapai kedalaman laut yang paling dasar, belum mampu. Makanya kadang-kadang manusia ini ya manusia merasa pengen nembus 7 lapis langit, 7 lapis bumi aja belum selesai. Yang di bumi belum khatam, udah gayanya mau ke langit. Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah riwayat mengatakan, jangan kalian menganggap aku ketika di Sidratul Muntaha itu lebih dekat kepada Allah daripada Yunus yang sedang berada di dasar laut. Karena kedekatan dengan Allah itu bukan masalah tempat. Allah tidak berdiam di suatu tempat. Maha suci Allah dari berdiam di suatu tempat. Tapi Allah memberi kita tempat untuk munajat. Seperti kita dikatakan pergi ke masjid untuk kemana? Ke rumah Allah, ke Baitullah, ke rumah Allah. Bukan Allah berdiam di situ, maha suci Allah, tapi itu tempat yang mulia buat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Muhammad SAW dibawa sampai Sidratul Muntaha, ya, sampai melewati Arsy. Semua itu dilakukan untuk menunjukkan betapa mulia kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedekatan adalah kedekatan hati dan iman seseorang pada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling hebat, beliau tidak mengatakan aku lebih hebat daripada Yunus alaihi salam. Tidak seperti itu. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ ada pelajaran, jangan kita membanggakan posisi kita. Ya, kita kadang berada di Mekah itu ya bagus, ya di Madinah bagus, lagi haji umrah bagus. Tapi jangan merasa kemudian yang lebih hebat daripada yang lagi berada di rumah.
Bisa jadi yang di rumah pengen ke Mekah, pengen ke Madinah, tapi karena ada uzur, rasa penyesalannya itu lebih daripada orang-orang yang berangkat. Sehingga penyesalan ini mengangkat derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang bisa pergi ke Mekah atau ke Madinah. Meskipun demikian, semoga kita bisa ke Mekah untuk haji umrah dan bisa ke Madinah untuk ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dalam perut ikan paus tersebut, Nabi Yunus alaihissalam kemudian membaca kalimat zikir. Ya, baca kalimat zikir. Kalimatnya berbunyi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasilnya, katakan di ayat yang ke-88, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Fastajabnalah, maka kami kabulkan permohonannya. Ya, kami kabulkan doanya. Padahal kalimat itu nggak ada bentuk doa. La ilaha illa anta, nggak ada Tuhan kecuali Engkau. Tuhan hanya Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk dalam kelompok orang-orang yang mendolimi diri sendiri. Mengucapkan itu berulang kali selama dalam perut ikan paus selama 40 hari atau 7 hari atau riwayat yang lain, maka hasilnya Allah menjawab fastajabnalah, maka kami kabulkan doanya, wa najjaynahu minal gham, dan setelah itu kami selamatkan dia dari rasa suntuknya, sumpeknya, kedukaannya. Kami selamatkan dari itu, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Penutup ayat inilah kabar gembira buat kita semua. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Artinya, kalau ada orang-orang yang beriman mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi Yunus alaihissalam, dia punya suntuk, dia punya rasa kedukaan yang luar biasa, sumpek yang luar biasa, maka Allah akan menyelamatkannya. Artinya, dibereskan masalahnya, diselesaikan apa yang buat dia suntuk. Syaratnya tiru Nabi Yunus alaihissalam dengan iman, iman. Nah, dalam surat yang lain, dalam surat yang lain disebutkan juga, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi badnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, bukan ahli tasbih, maka dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Artinya sampai meninggal, akan meninggal di perut ikan paus tersebut dan akan tinggal di sana sampai hari kebangkitan. Jasadnya akan terkubur dalam perut ikan paus sampai hari kebangkitan. Seandainya beliau bukan termasuk minal musabbihin. Nah, disitulah kemudian timbul penafsiran. Insya Allah akan saya jelaskan. Runtutannya udah paham ya? Nah, ini kalau udah paham runtutannya, ini baru mukadimah. Belum, ceramah ini belum. Baru baca data ya, baru baca data. Tapi mudah-mudahan kita dikasih ilmu yang manfaat. Sekarang saya ulangi lagi. Yang pernah merasakan suntuk angkat tangan. Udah jujur saja. Pernah gitu ya. Pernah. Saya nggak mau berkepanjangan. Pernah gitu. Nah, yang sekarang lagi suntuk jangan angkat tangan. Yang suntuk karena suaminya, suntuk karena istrinya, suntuk karena hutangnya, suntuk karena kantornya, suntuk karena tetangganya, ya, suntuk karena A sampai Z, nggak usah angkat tangan. Yang penting sekarang yuk kita solusikan. Yuk kita solusikan. Solusinya apa? Tiru Nabi Yunus alaihissalam. Sebagaimana kata Sayyidina Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, aku heran dengan seseorang yang suntuk, kenapa dia tidak mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena Allah menyatakan fastajabnalah, kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari rasa suntuk. Berarti kalau seseorang yang punya rasa suntuk, solusinya nggak usah mikir solusi, enak. Orang punya rasa suntuk, solusinya nggak usah mikir solusi. Semakin mikir solusinya, semakin suntuk. Karena biasanya suntuk itu timbul karena udah nggak punya
Karena nggak punya solusi. Betul ya? Jadi semakin mikir solusi, semakin suntuk. Bayangin Nabi Yunus alaihissalam masuk dalam perut ikan paus, suruh mikir solusi coba, gimana? Gimana caranya keluar? Kalau keluar, ya meninggal. Karena di dalam dasar laut. Kalau di dalam, mau sampai kapan? Ya sampai kapan? Ada nggak solusinya? Nggak ada. Tapi buat orang yang beriman, la karbala. Buat orang yang punya Allah, nggak ada suntuk baginya. Kenapa? Karena tidak ada yang mustahil. Jalan buntu itu nggak ada kalau udah urusannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Yunus teriak, la ilaha illa anta. Ngomong sama dirinya sendiri, panggil Tuhannya, puji Allahnya. Nggak ada yang bisa nyelamatin saya kecuali Engkau. Gak ada yang mampu urus saya kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa menemani saya kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa menenteramkan saya kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa memberi saya rezeki kecuali Engkau. Gak ada Tuhan kecuali Engkau. Yang ada cuma Engkau. Yang lain gak pernah ada. Selesai. Nunjukkan punya Allah. La ilaha illa anta subhanaka. Maha suci Engkau ya Allah. Engkau segala-galanya, Engkau yang baik, Engkau yang hebat, Engkau. Aku minal zalimin. Kalau saya dibeginikan pantas ya Allah. Saya dimasukkan dalam perut ikan paus ini pantas. Saya belum waktunya pergi, udah pergi. Pantas saya dibeginikan. Nah, ini kadang-kadang suami istrinya marah-marah gitu ya. Jangan nyalahin istrinya. Pantas dimarahin istri. Kenapa? Mungkin sholat subuhnya hilang. Ya mungkin sholat subuhnya hilang, mungkin ada wiridnya yang tertinggal. Oh mungkin sodakohnya ada yang kurang. Oh mungkin hubungannya dengan Allah ada yang lagi tidak beres. Maka Allah ingatkan, jangan kamu kira aku gak bisa sulitkan kamu. Aku sulitkan kamu agar kamu ingat kamu punya sesuatu yang salah antara engkau dengan aku. Perbaiki itu, selesai. Ngaku saja, inni kuntu minadz zalimin. Udah salah, nggak ngaku sama Allah. Ya Allah, saya sih baik-baik saja ya Allah. Sholat saya jamaah, zikir udah banyak ya Allah. Jadi pasti penjahatnya dia dan saya. Nah, ini semakin tersesat kalau begitu. Semakin tersesat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam. Cuma ada bagian lain yang dilupakan. Yang saya bacakan tadi. Falaula annahu kana minal musabbihin. Ayat ini menurut ahli tafsir, ya tentunya penafsiran banyak ya. Tapi yang saya ambil penafsiran yang ini. Nabi Yunus alaihissalam kana minal musabbihin. Jadi kana artinya dahulu sebelum masuk dalam perut ikan paus. Ya dahulu sebelum masuk perut ikan paus memang orang baik. Memang orang baik, ahli zikir, ahli sholat, ahli dakwah, ahli amal soleh. Maka ketika kena masalah Allah kasih solusi. Apalagi kemudian dalam kondisi yang susah, ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa dalam keadaan senang dia ingat Allah, maka dalam keadaan susah dia akan diingat oleh Allah. Dalam keadaan senang, ingat sama Allah. Gak ada masalah, sholat. Gak ada masalah, zikir. Gak ada masalah, sedekah. Gak ada masalah, silaturahim. Gak ada masalah, cari ilmu. Gak ada masalah, tebar senyum. Gak ada masalah, berbagi dengan yang lain. Ada masalah, Allah ingat sama dia. Allah ingat sama dia bagaimana? Allah akan selesaikan masalahnya. Termasuk diantaranya diajarin gimana caranya biar masalahnya selesai. Allah ilhamkan kepada Nabi Yunus alaihissalam untuk membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ketika mendengar suara tasbih pasir-pasir dan batu-batu yang ada di dasar laut, nanya ini suara apa? Suara tasbih, jamadah, benda-benda yang ada di dasar laut. Maka langsung mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Selesai. Sudah selesai pembahasannya. Udah paham sekarang? Jadi maksudnya apa?
Ya nyerah saja gitu. Jangan sombong. Nyerah. Dan nyerahnya sama Allah kan enak kan? Ya Allah udah nyerah deh, tolong diurus ya Allah. Enak gak? Enak. Yang ngurus siapa? Allah. Yang beresin siapa? Allah. Cuman butuh satu, percaya enggak? Percaya enggak? Nah kalau enggak percaya, ya udah, itu musibah paling azim itu. Musibah paling agung. Kok enggak percaya, Allah mampu selesaikan masalahmu. Kau enggak percaya, Allah mampu bereskan urusanmu. Kau enggak percaya sama Allah. Kalau enggak percaya sama Allah, mau percaya dengan siapa dan apa? Na'udzubillah min dzalik. Ada yang nanya, zikirnya dibaca berapa kali Ustaz? Kiai Habib. Ya, ikuti Nabi Yunus 40 hari gitu. Waduh, repot. Repot berat amat itu Ustaz. Alhamdulillah ulama kemudian mengambil hikmah. Ulama ambil hikmah. Karena Nabi Yunus itu 40 hari, maka zikir ini dibaca 40 kali. Habis sholat zikir dibaca 40 kali. Malam-malam, kan kegelapan malam tuh bacanya. Dalam 3 kegelapan, kegelapan malam, kegelapan laut, kegelapan perut ikan paus. Kan perut ikan paus nggak ada lampunya itu, gelap. Ya, kemudian di dasar laut nggak ada matahari sampai gelap. Malam pula, dah tingkat kegelapan yang sangat tinggi, serba gelap. Tapi karena baca itu dikeluarkan minat zulumat ilan nur. Dari 3 kegelapan dikeluarkan ya ke tepi laut di pantai dan disiapkan pohon labu untuk obat tubuh yang bercampur dengan lendir-lendirnya paus selama 40 hari. Yang tadinya lemes akhirnya jadi sehat. Mungkin disitulah orang-orang tua terdahulu suka mengatakan, kalau kamu lagi gak enak badan, rebus tulang butuh, kemudian diambil airnya. Itu ilmunya Al-Quran dari Nabi Yunus alaihi salam. Ya silakan dipraktekkan. Saya juga kadang-kadang praktek dulu ya. Alhamdulillah sekarang sehat dan tidak pengen sakit. Ya kalau antum nanti cita-cita punya sakit, saya kasih resepnya itu. Jangan cita-cita punya sakit, insya Allah semua sehat. Tapi ini mungkin orang-orang tua dulu, kenapa kalau ada orang sakit panas tinggi direbuskan air labu, nggak bisa buang hajat kecil sekian lama, direbuskan labu, airnya diminumkan. Ada yang nanya dari mana ini ajarannya? Ternyata itu dari Nabi Yunus alaihi salam dan disebutkan dalam Al-Quran, menguatkan, yang menjadikan kuat. Nah Rasul menyatakan, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaba Allahu lah. Kata Nabi Muhammad SAW, hadisnya sahih riwayat Tirmidzi, kalau ada hamba Allah yang beragama Islam, Muslim, membaca doa ini untuk apapun pasti kabul. Yang hutangnya banyak angkat tangan. Saya banyak hutang. Ya, yang punya masalah asal riset nggak usah angkat tangan tadi ya. Mau beres masalahnya. Nah, udah, tinggal amalin. Yang ngomong siapa? Rasulullah SAW. Ya, kemudian ditegaskan sama cucunya Sayyidina Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, dan itu berasal dari ucapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah udah ngomong, Nabi udah ngomong, cucu Nabi sebagai ulama udah ngomong, kita masih nggak percaya, udah hampir putus asa saya. Siapa lagi yang bisa ngomongin kita gitu ya? Kalau dikasih tahu sama Allah, dikasih tahu sama Nabi SAW, dikasih tahu sama ulama, dan ulamanya cucu Nabi Sayyidina Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, masih kita ragu, hampir putus asa. Tapi nggak boleh putus asa. Siapa kira-kira bisa ngomongin kita? Praktekkan saja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibaca 40 kali. Setelah itu doa. Ya Allah, suamiku ya Allah, Masya Allah, jadikan hatinya luluh ketika menatap wajahku. Masya Allah, aji-aji pengasihan. Ya, kalau ditanya, kamu pakai ilmu pelet? Oh iya. Pakai apa peletnya? Waduh, rahasia. Karena katanya kalau minta apapun dikasih, betul kan ya? Yang penting baik, minta apapun yang baik dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warungmu kok laris? Pakai penglarisan apa? Waduh. Caranya gimana? Oh mudah. Yang ngajarin siapa? Oh rahasia. Mau datang dulu ke MRBJ. Nanti diterangkan caranya
bagaimana? Oh ternyata suruh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ayat ini sekaligus dalil kalau ada sebagian umat Islam yang melakukan kholwat selama 40 hari dengan zikir tertentu, nanti selesai kholwatnya insya Allah akan menjadi sesuatu. Dalilnya adalah ayat ini, di mana Nabi Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan paus berzikir, keluar. Akhirnya setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, beliau kemudian wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Maka setelah itu kami utus Yunus alaihissalam kepada suatu kaum yang jumlahnya 100.000 atau lebih. Dakwah kepada 100.000 orang atau lebih. Fa'amanu famata'nahum ilahi. Mereka semua akhirnya jadi orang-orang yang benar-benar beriman dan diberi kenikmatan oleh Allah pada jangka waktu tertentu. Artinya setelah keluar dari perut ikan paus yang tadinya dakwahnya ditolak, justru dakwahnya jadi diterima oleh orang banyak. Karena apa? Kholwat 40 hari. Sampai sini jelas? Nah, kita praktek. Ini ilmu kan harus dipraktekkan. Nanti untuk nutupnya praktek bareng-bareng baca ini 40 kali. Karena saya juga punya utang pengen lunas. Iya, ada sesuatu di hati saya yang mungkin gak enak, saya pengen selesai. Dan di wajah saya juga banyak wajah-wajah masalah ini. Ya, wajah-wajah masalah, masing-masing mungkin punya masalah walaupun cuma nempel, tidak melekat. Pengen masalahnya beres. Ayo kita tirukan Nabi Yunus alaihissalam bareng-bareng ya. Teriak sama Allah Ta'ala. Tapi sebelum itu saya mau jawab dulu pertanyaan tadi. Loh, ini kan nggak ada doanya. Katanya doa, tapi kok wujudnya nggak ada doa? Ya, di antara doa yang terbaik hadis yang dari saya bacakan. Afdhalud doa alhamdulillah. Doa yang terbaik adalah memuji Allah Ta'ala. Alhamdulillah itu pujian pada Allah Ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam memang nggak minta apa-apa di lisannya. Muji Allah terus. Contoh misalnya begini. Saya punya teman saya ini baik sama saya, suka muji-muji saya, sementara saya punya karyawan kerja 1 bulan saya gaji misalnya 3 juta, 4 juta, 5 juta sesuai UMR di tempat masing-masing. Teman saya datang, dia butuh kontrakan rumah 20 juta, nggak kerja sama saya, datang cuma 5 menit. Masya Allah, Habib baik banget sih, Habib. Tambah ganteng. Masya Allah. Wah itu, dulu saya lihat jerawatnya banyak, Habib. Sekarang kok bisa hilang ya, Masya Allah. Ini banyak zikir ya, Habib ya. Mulai ini. Paling saya ngomong, ada maunya ini. Betul ya? Ada maunya ini. Terus saya cek aja, kira-kira apa sih maunya, betul kan ya? Oh ternyata nih kontrakannya habis. Ternyata butuh uang 20 juta. Dia nggak minta, cuman muji-muji saya. Baru ngomong begitu, mau keluar, saya tempelin amplop. Nih, ambil. Wah, nggak usah repot-repot. Insya Allah. Yang sering ambil. Saya ketawa lagi, saya senang kan ya? Senang. Pulang dia dapat 20 juta. Ada karyawan saya gaji 2 juta. Datang karyawan saya mau ambil gajinya. Nih, gaji kamu 2 juta. Noleh dia. Saya kok cuma dapat 2 juta, padahal 1 bulan saya kerja. Yang ini cuma berapa menit dapat 20 juta. Maka saya jawab, kan saya adil, kamu kerja saya bayar. Dia nyenengin saya, ya saya kasih, karena saya dermawan. Boleh toh, saya nggak melanggar hakmu, benar kan ya? Saya nggak melanggar hakmu, ya. Saya juga sebagai seorang dermawan, ya pengen toh bagi-bagi duit, boleh kan? Boleh aja. Nah Allah maha dermawan, Allah kalau dipuji-puji senang. Nah makanya doa terbaik itu muji Allah. Kapan kamu ngomong, ya Allah baik banget sih? Kapan? Ya Allah, hidup gak seperti ini. Istri nyebelin, suami nyebelin, ya Allah. Lu sampai kapan ujian ini, ya Allah? Yang disampaikan ke Allah semuanya itu keluh kesah atas fi'lullah, perbuatannya Allah Ta'ala kepadamu. Betul kan ya? Ngaji uji sama Allah. Ya Allah, kapan ujian ini berakhir? Tambah gaya. Ya Allah, kapan ujian ini berakhir? Nah ini enggak. Muji-muji Allah saja. La ilaha illa anta, Tuhannya kamu ya Allah. Enggak ada Tuhan yang lain. Tuhan itu cuma kamu ya Allah. Aku ini jelek memang ya Allah.
Ya ampuni aku ya Allah, kamu maha baik ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka sama Allah ditunjukkan kemurahannya, kedermawanan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Suntuknya dihilangkan, dikeluarkan dari perut ikan paus di tempat yang nyaman dengan lembut. Setelah itu diobatin, dikirim, dikasih umat-umatnya iman semua tanpa penentangan. Masya Allah. Nikmat atau gak nikmat? Nikmat. Resepnya mudah atau susah? Mudah. Praktek enggak? Nah ini ternyata setan paham. Ini kalau sampai umat Nabi Muhammad SAW praktek, gawat. Hasil kerja susah payah, ya habis, habis. Maka setan mulai bekerja. Kirimkan anak buahnya, kasih tahu kepada manusia, jangan percaya ucapan Habib Novel. Nomor jangan. Masa sih? Mana mungkin? Gak logis. Itu kalau yang baca doa itu wali, itu percaya. Model seperti kamu agak kabul. Itu kan yang baca doa nabi, ya nak? Nabi. Loh, kamu siapa? Kamu dibohongin tuh sama Habib Novel dan ustadz-ustadz sejenisnya itu. Udah gak usah, kerja nyata saja, kerja nyata gitu ya. Emang sejak kapan kita gak ngajarin kerja nyata gitu kan ya? Kerja nyata itu harus. Tapi ini loh sisi menyepi, kan menyepi. Nyepi sejenak gak lama. Ambil satu tempat yang sepi. Ya kalau kamu gak takut, matikan lampu. Kalau takut ya jangan dimatikan. Matikan lampu biar merasakan keheningan. Ya, heningnya luar biasa. Tirukan ke kondisi dalam perut ikan paus. Teriak, la ilaha illa anta. Di hati teriaknya. Mulutnya gak usah kenceng-kenceng. Tetangga bangun semua nanti. Ya, di hati yang kenceng. Mulutnya keluar suaranya, tapi kencengnya dalam hati. La ilaha illa anta. Gak percaya saya sama usaha saya, gak percaya sama bantuannya orang. Meskipun saya berusaha, ya saya terima bantuan orang, tapi saya hanya percaya sama kamu ya Allah. Gak ada Tuhan kecuali Engkau. Wah itu begitu keluar, 40 kali baca, keluar dari zikir itu hati. Oke? Nah, saya minta tolong pada teman-teman MRPJ, tolong lampunya dimatikan semua. Tidak apa-apa biar jelas sekalian. Sekali praktek boleh ya? Ini permintaan di luar apa namanya skenario. Ya, sekalian praktek. Termasuk lampunya ini. Udah biar syutingnya gelap sekalian. Udah. Alhamdulillah. Ya. Asik kan? Kita bersama-sama ya baca ya. Gak usah cepet-cepet dihayati. Kalau mau nangis jangan ditahan, tapi kalau nggak nangis jangan ditangis-tangis ya. Gak apa-apa, nggak nangis, zikir dengan bahagia itu juga boleh. Yang penting hatinya ikut, ya hatinya ikut. Kita tambahi di depannya ya Hayyu, ya Qayyum. Pakai dua asma Allah, ya Hayyu, ya Qayyum. Kenapa ya Hayyu? Karena kalau kita sifat ya ada asma Allah itu kan ada isim zat, ada isim fi'il, af'al ya. Nah, nama yang tentang zat Allah itu. Allah Maha Hidup, tidak ada sebaliknya. Tidak ada sebaliknya. La ilaha illallah. Kalau kita baca ayat kursi, ya maka disifatkan Hayyul Qayyum, yang Maha Hidup. Kita pakai itu dulu. Ya Hayyu, ya Qayyum. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nanti lain waktu saya jelaskan. Pas sekali. Enggak apa-apa. 5 menit paling. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hayyu ya Qayyum
حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا
من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني اللهم اكفنا بحلالك عن حرمك واغننا بفضلك عمن سواك أشرق البدر علينا واختفى بدر تمام مثل حسن ما رأينا في العراقين والشام ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة والسلام اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل جميع حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله yang Maha Pengasih Ya Allah yang Maha Penyayang Ya Allah yang Maha Lembut Ya Allah yang Maha Baik Ya Allah yang Maha Dermawan Ya Allah yang Maha Mengerti Ya Allah yang Maha Memahami Ya Allah yang Maha Bijak Ya Allah yang Maha Memberi Ya Allah yang Maha Menganugerahi Ya Allah yang Maha membukakan pintu-pintu rezeki lahiriah batiniah Ya Arhamar Rahimin Ya Allah ampuni dosa-dosa kami Ya Allah ampuni dosa-dosa kami Ya Allah terkhusus kedua orang tua kami Ya Allah ampuni ayah bunda kami Ya Allah maafkan orang tua kami Ya Allah teruntuk yang telah meninggal dunia di antara orang tua kami Ya Rabb jadikan ruhnya berkumpul bersama para nabi para siddiqin para syuhada para salihin jadikan kubur orang tua kami taman-taman surga Ya Allah jadikan kubur orang tua kami taman-taman surga Ya Allah Ya Rabb untuk orang tua kami yang masih hidup Ya Rabb panjangkan usia orang tua kami itu Ya Allah panjangkan usia ayah bunda kami Ya Rabb panjangkan usia orang tua kami dalam ketaatan Ya Allah dalam kebahagiaan Ya Allah
dalam kesehatan ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, mudahkan kami menyenangkan hati orang tua kami ya Allah. Mudahkan kami berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Catatlah kami sebagai anak-anak yang diridhoi orang tua kami ya Arhamar Rahimin. Maafkan salah-salah kami kepada orang tua kami ya Arhamar Rahimin. Maafkan salah-salah kami kepada ayah bunda kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Sayangilah orang tua kami semasa hidup dan setelah wafat ya Arhamar Rahimin. Sebagaimana mereka menyayangi kami dengan sepenuh hati dan lebih dari itu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, teruntuk anak keturunan kami, putra putri kami, cucu-cucu kami, cicit-cicit kami, ila yaumil qiyamah. Jadikan semuanya beragama Islam ya Allah. Jadikan semuanya beragama Islam ya Allah. Selamatkan anak cucu kami ya Allah. Selamatkan putra putri kami ya Allah. Lindungi anak-anak kami ya Allah. Selamatkan anak-anak kami dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Selamatkan putra putri kami dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Ya Arhamar Rahimin, bahagiakan putra putri kami dunia akhirat. Muliakan putra putri kami dunia akhirat. Ya Arhamar Rahimin, maafkan kami selaku orang tua ya Rabb. Maafkan salah-salah kami kepada anak-anak kami ya Allah. Jika ada rezeki haram yang masuk ke dalam tubuh anak-anak kami ya Rabb, tolong maafkan ya Rabb dan rubahlah jadi halal ya Arhamar Rahimin. Jangan disiksa anak-anak kami lantaran dosa-dosa kami ya Allah. Jangan dihukum putra putri kami lantaran maksiat kami ya Rabb. Tolong ampuni kami dan anak keturunan kami ya Arhamar Rahimin. Dan teruntuk pasangan hidup kami ya Rabb, jadikan pasangan hidup kami penyejuk hati Nabi Muhammad SAW. Jadikan pasangan hidup kami penyejuk hati Nabi Muhammad SAW. Jadikan pasangan hidup kami penyejuk hati wali-wali-Mu ya Allah. Jadikan pasangan hidup kami hamba-hamba yang Kau ridhoi ya Arhamar Rahimin. Maafkan salah kami kepada pasangan hidup kami dan nyata kepada semua orang ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, untuk semua yang hadir dan menyaksikan tayangan ini dimanapun dan kapanpun berada ya Rabb, jadikan hajat-hajat yang Engkau wujudkan ma'lutuful afiyah. Hajat yang Engkau wujudkan ma'lutuful afiyah. Hajat yang Engkau wujudkan ma'at taisir, kemudahan dari sisi-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang hatinya sedang terhimpit lapangkan ya Rabb. Yang hatinya sedang terhimpit lapangkan ya Arhamar Rahimin dengan kebaikan dari sisi-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang Engkau cintai ya Rabb. Orang-orang yang mendapatkan rahmat berlimpah dari-Mu ya Rabb. Mendapatkan rezeki berlipat dari-Mu ya Rabb. Rezeki yang tercurah dari segala arah, tanpa susah payah, tanpa masalah, dunia hingga jannah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, izinkan kami memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Izinkan kami memandang wajah Rasulullah SAW. Sedangkan beliau tersenyum bahagia kepada kami. Beliau ridha kepada kami. Ya Allah, jangan biarkan dosa-dosa kami menghalangi pandangan mata kami untuk memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Ya Arhamar Rahimin, bermurahlah kepada kami ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Bermurahlah kepada kami, izinkan kami dapat pandang wajah Nabi Muhammad SAW sebelum kami meninggal dunia dalam keadaan sehat walafiat ya Arhamar Rahimin. Dan nanti saat kami akan meninggal dunia dan setelah kami berada di alam barzakh sana hingga jannah ya Arhamar Rahimin. Selalu dekatkan kami dengan Nabi dan dekatkan Nabi dengan kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sampaikan kami kepada Madinah Al-Munawwarah untuk berurut salam langsung kepada baginda Muhammad SAW, untuk ziarah pada Nabi Muhammad SAW, dan berhaji dan umrah ke Makkah Al-Mukarramah ya Arhamar Rahimin bersama orang-orang yang mencintai dan kami cintai dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan iman dan ta'ah ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, pulangkan kami ke rumah kami masing-masing dalam keadaan ghafirin ya Arhamar Rahimin. Allahumma ruddana ila awtanina salimin ghanimin mujammalin bi khairi dunya wal akhirah bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rabb, dengan berkat doa Nabi Yunus alaihissalam dan ya Rabb, wujudkanlah, terimalah, kabulkanlah doa-doa kami ini ya Arhamar Rahimin. Ma'al-lutuf afiyah والصحة والسلامة والتوفيق والهداية والرضا والعناية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى ما نويتم وعلى ما نوى بك علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lampu boleh dinyalakan kembali. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Jangan suntuk lagi karena udah punya resepnya. Nah, tinggal dipraktekkan dalam kehidupannya dan ajarkan kepada saudaranya agar setan tersungkur, celaka, dan kita bahagia di surga. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Dalam kajian ini, Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan, pernah suntuk atau pernah dapat satu masalah yang buat hidup kita terasa sempit sekali? Itulah ciri-ciri orang yang kehilangan Tuhannya. Hilangnya keyakinan kepada Allah Ta'ala. Sedangkan orang yang beriman, hatinya tetap tenang dalam situasi dan kondisi apapun. Yakin bahwa semua urusan diatur oleh Allah Ta'ala. Hanya Allah yang Maha Kuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita solusi supaya hidup tenang, keluar dari segala masalah, supaya hati lapang dan hidup tentram. Segala hajat cepat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Solusinya yaitu bacalah doa Dhunnun, doa Nabi Yunus alaihi salam ketika sedang berada dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim jika berdoa dengannya memakai doa Nabi Yunus alaihi salam, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan segala hajatnya. Para ulama menjelaskan bahwa doa ini dibaca sebanyak 40 kali dalam masa 40 malam. Dan Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus memberikan ijazah ini untuk diamalkan dengan menambahkan lafaz Ya Hayyu Ya Qayyum di depannya. Jadi bacaannya Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bacalah doa ini 40 kali di malam hari dalam waktu 40 hari. Insya Allah apa yang menjadi hajat kita segera terkabul dan segala permasalahan yang menghimpit hidup kita akan segera sirna. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala, dan segala masalah dalam hidup tidak membuat kita putus asa. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.